Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang gerak parabola. Nah, tentu kalian sudah pernah mengalami peristiwa gerak parabola. Contoh sederhananya ketika kalian melempar bola ke ring basket. Nah, itu kan akan membentuk suatu lintasan seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah lintasan parabola. Kemudian definisi dari gerak parabola merupakan perpaduan dua gerakan, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita akan identifikasi berdasarkan grafik X dan Y berikut. Untuk gerak lurus beraturan itu terjadi di sepanjang sumbu X. Nah, sedangkan gerak lurus berubah beraturan, ingat GLBB itu kan ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, dia bekerja di sepanjang arah sumbu Y karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Jadi semakin bergerak bola itu melambung ke titik tertinggi, dia akan semakin melambat dan lama-lama akan semakin cepat. Nah, makanya disebut GLBB di sepanjang arah gerakan vertikal. Nah, kalau kita analisis, kecepatan itu kan merupakan vektor. Jadi ketika bola ini bergerak dari titik A sampai ke titik B, maka arah V0, ini kecepatan awal, kita sebut V0, dia akan membentuk vektor arah X dan arah sumbu Y. Kita lihat di sini ada Vx, ada Vy. Nah, sedangkan V ini adalah arah gerakannya. Artinya, V ini adalah resultan dari vektor X dan vektor Y. Kalau kita meletakkan sudut theta di sini, maka kita bisa gunakan arah vektor V0X di sebelah sini dan arah V0Y arah vertikal. Nah, kalau kalian masih ingat vektor, kalau dia dilewati sudut, maka kita bisa menghitung dengan V0 cos theta. Sedangkan V0 arah Y ini adalah V0 sin theta. Nah, sekarang begitu juga ketika kita menghitung V di titik B, yaitu sama, Vx-nya itu adalah V0 cos theta, sedangkan Vy adalah V0 sin theta. Nah, ketika dia sampai di titik C, ini adalah titik puncak maksimum misalnya, nah maka arah vektor kecepatannya ini yang tadinya arah V-nya ke sini, kemudian ketika sampai di titik tertinggi ini adalah arah V yang sama dengan arah Vx. Nah, sama-sama horizontal ya, sama arah V-nya, arah V berhimpit dengan arah Vx. Tetapi vektor arah Y yang tadinya vertikal ke atas, nilainya adalah 0. Kenapa demikian? Karena kalau dia tidak 0, maka bola itu akan terus melambung ke atas. Dia tidak lagi akan bergerak turun ke bawah. Makanya ketika di puncak, arah VY-nya itu 0. Nah, ketika ilustrasinya misalnya bolanya nyampe di sini. Misalnya ini adalah titik D. Nah, arah kecepatan totalnya kan dia turun ke sini ya anak-anak ya. Ini arah V. Maka arah horizontalnya tetap ada, yaitu Vx, dan sekarang bolanya kan gerak turun, maka V-nya ganti ke bawah. Nah, maka kita bisa lihat arah vektornya berbeda ya saat sudah sampai di titik D. Begitu juga saat di titik X. Nah, arah Vy-nya ke bawah, arah vektor V-nya ke sini, arah Vx-nya tetap ke samping atau sepanjang sumbu X. Oke, setelah kita lihat gambar-gambarnya, titik C itu adalah kita sebut sebagai titik maksimum, ketinggian maksimum, Hmax. Di sini juga akan punya yang namanya waktu tempuh maksimum, atau kita simbolkan TH maksimum. Dia punya waktu di titik tertinggi, dan ada titik A sampai ke titik E. Di sini titik E. Nah, dia punya yang namanya jarak terjauh lontaran, atau kita tulis X maksimum. Dan dia juga punya
waktu lontaran maksimum. Nah, kita akan cari tahu apa saja sih rumus X max, TH max, atau sorry, ini bukan TH max ya, ini adalah T maksimum saja, waktu pelontaran maksimumnya. Kemudian kita juga bisa mencari tadi V0X, kemudian V0Y. Nah, kemudian mencari waktu di titik tertinggi. Yang pertama kita analisis dulu tadi, untuk menentukan komponen vektor kecepatan, dia punya arah sumbu X dan arah sumbu Y. Ingat ya, kan vektor itu dia arah gerakannya tadi ke sini, arah V-nya. Dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, maka dia punya arah vektor Vx dan Vy. Nah, maka kita bisa hitung, tadi sudah kita cari tahu, khusus untuk Vx itu adalah V0 cos theta. Nah, nilai Vx itu sama dengan V0x, karena di sepanjang sumbu X dia peristiwanya GLB, kecepatan konstan. Oke, setelah kita dapatkan Vx, nah maka kita bisa mencari arah Y juga, yaitu nilai dari Vy itu adalah V0 sin theta. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Atau tadi nilai dari V0Y itu adalah V0 sin theta. Nah, di sini Vy belum tentu sama dengan V0Y ya. Oke, sekarang kita bisa menentukan kecepatan total. Artinya kalau misalnya di soal hanya diketahui sudut dan atau yang diketahui Vx atau Vy, maka kecepatan total itu adalah resultannya, yaitu siapa? Ini. V-nya ini adalah kecepatan total. Nah, ingat Pythagoras ya. Jadi, V itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, ini kita tulis V total aja. Nah, jadi resultan dari arah vektor X-nya dan vektor Y. Jadi ini misalkan arah V total, ini arah Vx, dan ini arah Vy. Dan di sini ada sudut theta. Oke, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau mencari waktu di titik puncak. Nah, tadi udah kita lihat dari gambar, kalau bola ini melambung, maka saat di titik puncak di H maksimum, kita bisa mencari waktunya. Waktu di saat di titik puncak. Maka nilai TH maksimum ini adalah V0Y per G. Dimana tadi kita udah cari tahu V0Y itu adalah V0 sin theta per G. Oke, ini adalah waktu di puncak. Kalau waktu di sini di titik terjauh, nah ini TH max. Maka kalau di sini T maksimum, kita bisa cari dengan cara kalikan 2 saja dari waktu ketika dia di puncak. Nah, jadi 2 kali TH max itu adalah waktu terjauhnya. Berarti 2 kali V0 sin theta per G. Nah, sekarang kita udah dapatkan 2 rumus TH max dan T maksimum, yaitu V0 sin theta per G atau 2 V0 sin theta per G. Selanjutnya, menentukan jarak pelontaran terjauh. Nah, kita lihat ya, kalau ada bola melambung sampai di titik terjauh. Nah, ingat di sepanjang sumbu X, ini jarak X maksimum, ini gerakannya adalah GLB. Jadi, kita kembalikan lagi ke rumus jarak. S sama dengan V kali T. Nah, S-nya ini kita ubah menjadi X maksimum itu adalah V kali T. Tapi V-nya ini adalah kecepatan di sepanjang arah X. Kan kita punya 2 arah kecepatan tuh. Ada kecepatan Y, Vy, dan Vx.
Nah, karena ini peristiwanya di sepanjang jarak horizontal, maka kita pakai Vx. Nah, tadi udah kita cari tahu ya anak-anak ya. X maksimum itu adalah Vx itu kita ganti V0 cos theta. Dan T-nya ini adalah tentunya adalah waktu di titik terjauh atau Tmax. Jadi T-nya ini adalah T maksimum. Nah, kita udah cari tadi Tmax itu adalah 2 kali V0 sin theta per G. Nah, tinggal kita masukkan. Sekarang kita rapikan perumusannya. X max itu adalah V0 kuadrat. Ini duanya taruh depan boleh. Dikalikan sin theta cos theta per G. Dan sudah kita dapatkan perumusan jarak jangkauan terjauh. 2 kali V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Oke. Berikutnya, ketinggian maksimum peluru. Nah, kalau seperti ini anak-anak, kita kan mau cari ketinggian maksimum peluru. Oke, yang E, kita mau mencari ketinggian maksimum peluru. Misalnya nih bola tadi dilontarkan dari titik A sampai melambung. Nah, berarti ketinggian maksimum itu ada di sini. Ini adalah H maksimum. Ingat, peristiwa ini vertikal, ini adalah GLBB. Nah, GLBB-nya diperlambat karena kan dia semakin ke titik B kan makin pelan. Nah, maka ketika kita menghitung, kita pakai rumus H itu kan jarak ya. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Jangan lupakan perumusan ini ya. Ingat, karena ini gerakan di sepanjang sumbu Y, V0-nya V0 Y. Nah, waktunya waktu saat di ketinggian maksimum. Oke, jadi ini TH max. Ini juga T di ketinggian maksimum. Ya udah, tinggal kita ganti rumusnya anak-anak. Maka H sama dengan V0Y. Ingat, V0 sin theta TH maksimum tadi udah kita cari. Berarti V0 sin theta per G. V0 sin theta per G dikurang setengah G. Waktunya dikuadratkan. Berarti V0 sin theta per G kita kalikan lagi V0 sin theta per G. G-nya boleh dicoret. Nah, sekarang sisa kita rapiin. V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang. Nah, ini sama ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini kalau kalian mau gampang samain penyebutnya boleh, atau kalau pakai logika ini 1 apel dikurangin setengah apel. Nah, ini mirip kan perumusannya ya. Berarti kan hasilnya adalah setengah apel, atau V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, berarti rumus akhirnya udah kita dapatkan anak-anak, yaitu ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Itu adalah rumus ketinggian maksimum pelontaran bola atau peluru. Oke, udah kita dapatkan perumusannya, mulai dari menentukan kecepatan arah X dan arah Y, kecepatan total, menentukan waktu di titik puncak dan titik terjauh, menentukan jarak lontaran, dan menentukan ketinggian maksimum pelontaran.